Baik, kembali bersama saya Made Hoysandika Purnama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial lanjutan mengenai bahasa pemrograman C++ dengan topik array multidimensi. Nah, sedikit penjelasan yaitu array multidimensi di sini merupakan array yang terdiri dari beberapa subscript array. Nah, jika array 2 dimensi mempunyai 2 subscript, sedangkan 3 dimensi akan mempunyai 3 subscript dan begitu seterusnya. Nah, array multidimensi ini biasanya digunakan untuk proses perhitungan dengan menggunakan matriks. Nah, array dua dimensi di sini mempunyai dua subscript, yaitu subscript yang pertama yaitu untuk baris dan yang kedua untuk kolom. Dan bentuk pendeklarasiannya adalah seperti berikut. Yang pertama tipe data, kemudian diikuti dengan nama array, kemudian diikuti dengan bracket yang diikuti dengan subscript pertama yaitu jumlah elemen baris dan bracket dari jumlah elemen kolom atau subscript kedua. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya akan mengimplementasikan pemrograman ini pada IDE Microsoft Visual Studio 2010. Langsung saja, di sini saya sudah menyiapkan IDE-nya. Kemudian langkah pertama, seperti biasa, yaitu pembuatan project baru. Pilih Win32 Console Application. Kemudian isikan nama projectnya. Saya contohkan di sini modul 8-2. Seperti itu, dan kemudian pilih direktori penyimpanannya. Saya contohkan di sini. Seperti itu, kemudian select folder, kemudian OK. Nah, pada application wizard ini, klik next. Kemudian pada application tipe, pastikan sudah konsul. Dan pada additional, hilangkan precompile header dan isi centang pada empty project. Kemudian klik finish. Nah, di sini sudah terlihat project yang sudah kita tadi buat. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu pembuatan file kerja dengan cara klik kanan pada source file, pilih add, kemudian new item. Nah, di sini pilih C++ file, kemudian isikan nama filenya. Saya contohkan di sini matrix 2 dimensi ordo 3 dikalikan dengan 2. Pilih add, klik add. Nah, di sini sudah terlihat file kerja kita yang baru. Langkah selanjutnya yaitu di sini saya akan seperti biasa memberikan tag komen untuk identitas. Ya, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat aplikasi penjumlahan dari matriks dengan ordo 3 kali 2, yaitu matriks 2 dimensi. Langkah pertama yaitu seperti biasa, pendeklarasian pemanggilan dari header IOStream dan deklarasi std dan pembuatan fungsi utama yang bertipe integer yang diakhiri dengan statement return 0. Seperti itu. Langkah selanjutnya yaitu di sini saya akan mendeklarasikan variabel-variabel yang akan digunakan, yaitu yang pertama type def
yang bertipe integer, matriks 2 dimensi. Yang pertama dengan baris 3 kali 2 yaitu baris 3 dan kolom 2. Nah, fungsi statement type def ini yaitu untuk mendeklarasikan dari array yang memiliki apa namanya, dimensi, kemudian tipe data dan urdu yang sama. Seperti itu. Nah, untuk pembuatan dari variabel array-nya dengan memanggil type def atau matrix itu dan mengisikan dengan nama variabel array-nya A, B, dan C. Saya contohkan seperti itu. Kemudian deklarasi selanjutnya yaitu penggunaan variabel-variabel lain. Saya contohkan ini J dan K untuk perulangannya. Seperti itu. Nah, type def ini seperti yang tadi saya jelaskan yaitu untuk mendeklarasikan dengan array-array yang sama tipenya. Dengan kata lain yaitu dengan cara deklarasi seperti ini. Jika tidak menggunakan type def dapat dideklarasikan seperti ini, variabel A dengan tipe integer, array A dengan indeks 3 kali 2, kemudian B 3 kali 2, seperti itu. Nah, untuk mempersingkatnya maka dapat digunakan statement type def ini. Dan langkah selanjutnya yaitu saya akan membuat output untuk meminta user untuk menginputkan setiap nilai dari masing-masing matriks. Pertama yaitu dengan kondisi J sama dengan 0 dan jika J lebih kecil daripada 3 maka J diincrement. Kemudian dilakukan kembali perulangan untuk mencari dari array keduanya, dimensi keduanya atau mencari barisnya. Itu menggunakan statement for bersarang K sama dengan 0 dan kondisi jika K lebih kecil daripada 2 maka K diincrement. K yang ditampilkan adalah matriks A indeks ke J dan diikuti dengan indeks ke K seperti itu. Kemudian nilainya disimpan ke variabel atau matriks A indeks ke J K. Itu kemudian hal yang sama dilakukan untuk inputan ke matriks B. Saya di sini copy saja karena hal yang sintaknya sama. Saya di sini ganti hanya variabel array-nya. Untuk membedakan yaitu
untuk memisahkan antara matriks A dan matriks B. Kemudian di sini langkah selanjutnya yaitu membuat proses pertambahan dari matriks A dan matriks B dengan perulangan yang sama. I lebih kecil daripada 3, maka I di salah variabel J di increment, kemudian for bersarangnya K sama dengan 0, K lebih kecil daripada 2, maka K di increment. Sini dilakukan pencarian untuk mendapatkan nilai C indeks ke J dan ke K dengan cara menjumlahkan matriks A indeks ke J K dengan matriks B indeks ke J K. Seperti itu. Itu untuk menjumlahkannya untuk mendapatkan hasil dari array C atau matriks C. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menampilkan hasil dari pertambahan matriks. Dengan menggunakan perulangan yang sama. Kondisi yang pertama, jika J lebih kecil daripada 3, maka J di increment. Kemudian perulangan kedua yaitu K lebih kecil daripada 2, maka K di increment. Nah, di sini yang ditampilkan yaitu matriks C indeks ke J kemudian indeks ke K sama dengan J ke K. Seperti itu. Dan seperti biasa yaitu dengan penutup sistem pause untuk menahan eksekusi pada saat program dijalankan. Seperti itu. Di sini masih terdapat kesalahan variabel untuk menyimpannya yaitu matriks ke B. Nah, saya coba compile program terlebih dahulu. Nah, di sini masih terdapat error yaitu ini masih kurang titik koma untuk pemisahnya, seperti itu. Dan saya coba compile ulang. Nah, di sini sudah dinyatakan sukses, maka saya akan jalankan programnya. Nah, di sini sistem akan menampilkan output yaitu matriks A indeks 0 ke 0. Saya coba contohkan di sini 2, 4, 5, 6, 7,
kemudian matriks B. Nah, di sini sudah ditampilkan hasilnya, tapi belum masih kurang rapi. Saya rapikan terlebih dahulu. Seperti itu, saya akan jalankan kembali. Nah, ini merupakan hasil output dari source code yang tadi sudah saya buat, yaitu yang pertama, perulangan yang pertama yaitu untuk mendapatkan barisnya, kemudian perulangan yang kedua yaitu untuk mendapatkan kolomnya. Karena di sini menggunakan 3 baris, maka di outputnya yaitu indeks ke-0, 1, dan kedua seperti itu. Kemudian kolomnya 2, maka indeksnya yaitu 0 ke 1 saja, dan indeks 0 dan indeks 1 saja. Itu juga matriks B sama. Nah, hasil pertambahannya yaitu matriks A indeks ke-0 ke 0 ditambahkan dengan matriks B indeks 0 ke 0, K2 tambah 1 sama dengan 3, begitu selanjutnya. Sampai dapatkan hasil akhir matriks C indeks 2 ke 1 di hasil 13 karena 6 tambah 7. Nah, seperti itu tutorial saya mengenai penjumlahan array yaitu multidimensi. Nah, di sini menggunakan urut 3 kali 2 yaitu 3 baris dan 2 kolom. Semoga tutorial ini bermanfaat dan sampai jumpa kembali.